Bayangkan sebuah dunia di mana satu konflik kecil berubah menjadi perang yang melibatkan hampir seluruh planet. Kota-kota hancur, jutaan manusia kehilangan rumah, keluarga, bahkan masa depan mereka. Sejarah mencatat bahwa dunia telah mengalami dua konflik terbesar sepanjang masa, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dua perang ini bukan hanya mengubah peta dunia, tetapi juga mengubah arah peradaban manusia. Namun, pertanyaan yang lebih menakutkan adalah, apakah manusia akan mengulangi kesalahan yang sama? Dan jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, seperti apa dunia yang akan kita hadapi? Inilah kisah tentang perang terbesar dalam sejarah dan kemungkinan masa depan yang mengerikan. Pada awal abad ke-20, dunia sedang berada dalam masa perubahan besar. Negara-negara Eropa berlomba memperkuat militer mereka. Aliansi politik terbentuk dan ketegangan antar negara semakin meningkat. Ada dua blok kekuatan besar. Di blok sekutu, Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian blok sentral, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Namun, perang besar ini dimulai dari satu peristiwa yang tampaknya kecil. Pada tahun 1914, seorang bangsawan dari Austria dibunuh dalam sebuah kunjungan politik. Tokoh itu adalah Archduke Franz Ferdinand. Peristiwa ini dikenal sebagai Assassination of Archduke Franz Ferdinand. Pembunuhan ini memicu reaksi berantai yang luar biasa cepat. Austria menyatakan perang kepada Serbia. Rusia mendukung Serbia. Jerman mendukung Austria. Prancis dan Inggris kemudian ikut terlibat. Dalam waktu singkat, konflik regional berubah menjadi perang global. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan dikenal sebagai Perang Parit. Tentara hidup di dalam parit berlumpur selama berbulan-bulan. Mereka menghadapi gas beracun, artileri besar, dan serangan mesin gun. Teknologi modern membuat perang menjadi jauh lebih mematikan dibanding sebelumnya. Pada akhirnya, sekitar 16 juta orang meninggal dalam konflik ini. Perang ini akhirnya berakhir pada tahun 1918 dengan kekalahan Jerman. Namun, dunia belum benar-benar damai, karena dari abu Perang Dunia Pertama, sebuah konflik yang jauh lebih besar mulai terbentuk. Setelah Perang Dunia I berakhir, Jerman dipaksa menandatangani perjanjian yang sangat berat. Perjanjian itu dikenal sebagai Treaty of Versailles. Perjanjian ini membuat Jerman kehilangan wilayah, kekuatan militer, dan harus membayar ganti rugi besar. Akibatnya, ekonomi Jerman runtuh, rakyat kehilangan pekerjaan, dan inflasi meroket. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang pemimpin yang menjanjikan kebangkitan Jerman. Namanya adalah Adolf Hitler. Hitler memimpin partai Nazi dan membangun kekuatan militer yang besar. Pada tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia. Peristiwa ini menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Perang ini jauh lebih besar dibanding perang sebelumnya. Konflik terjadi di Eropa, Afrika, Asia, Samudra Pasifik. Blok kekuatan dunia kembali terbagi. Blok sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina, yang melawan blok Aksis, Jerman, Italia, dan Jepang. Perang Dunia Kedua menjadi perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Diperkirakan lebih dari 70 juta orang meninggal. Salah satu tragedi terbesar adalah Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi.
Namun perang ini juga menjadi awal dari teknologi militer paling mengerikan yang pernah dibuat manusia. Pada tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang. Peristiwa itu adalah Atomic Bombing of Hiroshima dan Atomic Bombing of Nagasaki. Bom ini menghancurkan kota dalam sekejap. Ribuan orang tewas seketika dan puluhan ribu lainnya meninggal akibat radiasi. Tak lama setelah itu, Jepang menyerah. Perang Dunia II akhirnya berakhir pada tahun 1945. Namun, sejak saat itu, manusia hidup dalam bayang-bayang satu ketakutan besar, perang nuklir. Setelah Perang Dunia II, dunia tidak sepenuhnya damai. 2 kekuatan besar muncul sebagai pemimpin dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan antara kedua negara ini dikenal sebagai Cold War. Meskipun tidak terjadi perang langsung, keduanya berlomba membuat senjata paling mematikan. Ribuan senjata nuklir diciptakan. Beberapa di antaranya bahkan mampu menghancurkan seluruh kota dalam hitungan detik. Dunia berada dalam situasi yang disebut mutually assured destruction. Artinya, jika satu negara meluncurkan nuklir, negara lain akan membalas. Dan akibatnya, kedua pihak akan sama-sama hancur. Konsep inilah yang secara ironis justru mencegah Perang Dunia III selama puluhan tahun. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, perang itu kemungkinan akan sangat berbeda dari perang sebelumnya. Banyak ahli percaya perang masa depan akan melibatkan senjata nuklir, perang siber, kecerdasan buatan, drone militer, dan senjata hipersonik. 1 misil nuklir modern saja bisa menghancurkan kota dalam hitungan detik. Jika ratusan atau bahkan ribuan nuklir diluncurkan, dampaknya bisa sangat mengerikan. Bukan hanya ledakan, tetapi juga sesuatu yang disebut nuclear winter. Debu dari ledakan nuklir bisa menutup atmosfer bumi. Sinar matahari terhalang, suhu global turun drastis, tanaman gagal panen, dan kelaparan global bisa terjadi. Beberapa ilmuwan bahkan memperkirakan perang nuklir besar bisa mengancam keberlangsungan peradaban manusia. Untungnya, hingga hari ini, dunia masih berhasil menghindari konflik global seperti itu. Sejarah telah mengajarkan kita satu hal penting. Perang mungkin dimulai oleh politik, tetapi korbannya selalu manusia biasa. Perang Dunia I dan Perang Dunia II menjadi pengingat bahwa konflik kecil bisa berubah menjadi tragedi global. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah manusia akan belajar dari sejarah? Atau suatu hari nanti, kita akan menyaksikan bab berikutnya dari konflik terbesar di planet ini, Perang Dunia III. Karena terkadang, ancaman terbesar bagi manusia bukanlah bencana alam, melainkan manusia itu sendiri